Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Trading. Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai bounce beat, liquid restaking pada Bitcoin. Ya, setelah kita kemarin udah mengenai restaking, kali ini kita juga akan memperkenalkan kepada kalian yaitu bounce beat, yaitu adalah sebuah penyetelan ulang cairan primitif ke Bitcoin. Nah, ini teman-teman harus ketahui semuanya ya. Nah, konsep liquid restaking itu merupakan sebuah topik yang mendapatkan popularitas signifikan dalam beberapa kuartal terakhir ini. Ya, dimana memang ini menawarkan para pengguna untuk lebih menarik dan juga mendapatkan nilai tambahan dari token yang mereka staking. Nah, kemudian hal ini itu diterapkan dalam berbagai aplikasi berbasis Ethereum. Bounce beat di sisi lain itu memberikan infrastruktur penyetelan ulang BTC yang dirancang memang untuk memberikan lapisan dasar untuk berbagai produk penyetelan ulang mereka. Nah, kali ini kita juga akan melihat lebih dekat cara kerja dari bounce beat, tokenomics, dan juga bagaimana dibalik mata uang kripto aslinya. Ya, kita mulai dari yang pertama, apa itu liquid restaking? Ya, mungkin aku akan bahas secara singkat aja di sini mengenai restaking karena video sebelumnya itu udah ada mengenai restaking ya. Teman-teman bisa baca atau bisa nonton videonya yang kemarin kayak gitu. Jadi liquid restaking ini merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekonomi sistem eksternal. Ya, intinya teman-teman itu bisa mengambil ETH sintetis atau LST. Ya, ini melalui restaking. Di mana teman-teman juga bisa menerima token yang disebut dengan token restaking cair. Oke. Nah, seperti di atas, itu juga bersangkutan dengan arsitektur dari proof of stake-nya. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti tentang proof of stake, teman-teman bisa nonton video sebelumnya juga. Kita udah bahas mengenai proof of stake. Ya, di sini kita akan lihat bagaimana cara melakukan bounce beat. Oke. Sebelum memulainya, kita akan mengenal dulu apa itu bounce beat. Bounce beat itu adalah bounce beat ini mengusulkan infrastruktur yang dirancang berdasarkan keyakinan bahwa Bitcoin ini memang harus didominasi oleh aset tingkat infrastruktur. Nah, bounce beat ini bisa membedakan dirinya dengan ekosistem pelapis satu proof of stake, di mana validator itu diharuskan untuk mempertaruhkan BTC dan token bounce beat aslinya mereka. Hal ini itu bertujuan untuk membentuk sistem keamanan token ganda yang bertujuan untuk memperkuat jaringan itu sendiri. Tetapi ada hal yang harus diingat juga, itu bisa meningkatkan nilai dari intrinsik Bitcoin dengan memberikan peran aktif kepada para pemegangnya dan juga bisa memvalidasi jaringan dari bounce beat. Ya, tujuannya semuanya itu untuk bisa menyediakan hubungan simbiosis antara token asli dan juga bounce beat. Ya, untuk menciptakan jaringan yang serbaguna dan lebih tangguh. Nah, bounce beat ini itu juga memanfaatkan interoperabilitas dengan jaringan yang lain supaya lebih bisa kompatibel dengan EVM. Menggabungkan aset yang dipertaruhkan seperti BTCB pada rantai Build and Build (BNB) dan Wrapped Bitcoin (WBTC). Oke. Lalu, apa masalah yang bisa dipecahkan dengan bounce beat? Yang pertama, bounce beat ini bisa mengatasi kurangnya transparansi. Mereka yang berada di tahun 2022 pasti ingat dengan masalah transparansi yang melanda industri seperti Celsius dan lain-lainnya. Nah, bounce beat ini bisa menggabungkan bukti cadangan POR on-chain-nya sekaligus menjaga aktivitas transparan dalam upaya memulihkan kepercayaan dan juga menghadirkan platform yang aman yang memungkinkan pemegang Bitcoin itu memperoleh bunganya. Yang kedua, ini dari aset Bitcoin yang kurang dimanfaatkan. Ya, memang tidak diragukan lagi bahwa pemegang Bitcoin ini menghadapi tantangan karena aset mereka yang kurang dimanfaatkan saat itu ya. Bounce beat ini berupaya untuk bisa mengatasi masalah ini ya, dan juga bounce beat ini bisa menyediakan sarana secara aktif untuk melibatkan aset mereka di sektor keuangan yang tentunya sudah terdesentralisasi. Yang ketiga, masalah yang bisa diatasi oleh bounce beat ini bisa meningkatkan utilitas Bitcoin dengan mengaktifkan kasus penggunaan tambahan. Selain dua hal yang sudah aku sebutkan di atas, bounce beat ini juga berkomitmen mereka untuk bisa memperluas utilitas dari Bitcoin dan juga jaringan Bitcoin secara keseluruhannya. Tujuan mereka itu untuk memperluas cakupan peluang bagi para pemegang Bitcoin itu bisa memanfaatkan mata uang kripto mereka sebagai aset mereka yang utama.
Nah, yang keempat ini untuk bisa menyatukan Bitcoin di seluruh rantai. Nah, Bondsplit ini bisa mengidentifikasi tidak adanya platform kontrak pintar atau smart contract dalam ekosistem Bitcoin sebagai hal yang membatasi pengembangan di app secara keseluruhannya dan juga berupaya untuk bisa menyediakannya nanti. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini mengenai Bondsplit. Semoga teman-teman ini bisa mengerti dan juga bisa memahami tentang Bondsplit. Bila ada sesuatu pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sana dan juga kita bakalan balesin komen kalian satu-satu. Thank you guys.